Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perkenalkan nama saya adalah Nurul Fathanuddin. Saya merupakan mahasiswa dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan menerangkan satu tema yang berjudul pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Video ini saya buat untuk menunaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Al-Quran yang diampu oleh Dr. Mukhrij Siddiqi. Teman-teman mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran yang merupakan pedoman hidup umat Islam adalah sebuah kitab yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada faktanya, pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemeliharaan Al-Quran terjadi dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara menyimpannya ke dalam dada manusia atau dengan cara menghafalkannya, dan yang kedua yaitu dengan cara merekamnya secara tertulis. Pada mulanya Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipelihara dalam ingatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tradisi hafal yang kuat pada masyarakat Arab pada waktu itu memungkinkan pemeliharaan Al-Quran dalam cara semacam itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima suatu wahyu, Nabi menyampaikannya kepada para sahabat yang kemudian para sahabat menghafalnya. Sejumlah hadis menjelaskan berbagai upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merangsang para sahabat agar menghafalkan Al-Quran, agar mengingat wahyu-wahyu yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan di antara para sahabat radhiyallahu anhum yang terkenal sebagai penghafal Al-Quran adalah 4 sahabat terkenal, yaitu Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Thabit, dan Abu Zaid al-Ansari. Dan di dalam riwayat yang lain ada beberapa sahabat juga yang disebutkan sebagai penghafal Al-Quran. Bahkan Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan menyebutkan lebih dari 20 para sahabat, lebih dari 20 sahabat yang terkenal sebagai penghafal Al-Quran. Pada titik ini timbullah suatu permasalahan. Apakah tiap-tiap para penghafal Al-Quran itu menyimpan dalam ingatannya seluruh wahyu ilahi atau hanya sebagiannya saja? Jika dilihat dari peran tulisan ketika itu, dapat dikemukakan bahwa penghafal Al-Quran merupakan tujuan utama yang terpenting. Bahkan dalam sepanjang sejarah Islam, menghafal merupakan tujuan utama yang sangat penting dalam sejarah Islam. Sementara menuliskannya selalu dipandang sebagai alat utama untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi menghafal merupakan tradisi dalam ajaran Islam untuk memelihara ajaran-ajaran yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pemeliharaan Al-Quran adalah dengan
menuliskannya. Pada masa itu para sahabat menuliskannya pada kulit hewan, bahkan pada batu, ada yang menuliskannya di daun, ada yang menuliskannya di kayu. Berbagai cara para sahabat radhiyallahu anhum untuk menuliskan Al-Quran. Dan laporan yang paling masyhur yang bisa kita lihat sebagai acuan penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW adalah pada kisah Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa itu 4 tahun sebelum Nabi menjelang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, dikabarkan bahwa Nabi pada masa itu lagi tinggal di tempatnya Arqam bin Abil Arqam. Umar mendengar berita itu, Umar bertekad untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Tetapi di tengah niatnya tersebut, ia mendengar bahwa adik kandungnya sendiri dan adik iparnya dan juga keponakannya telah memeluk Islam. Maka Umar mengurungkan niatnya untuk membunuh Nabi dan kemudian mendatangi terlebih dahulu adiknya. Dan ketika Umar radhiyallahu anhum tiba di rumah adiknya, ia menjumpai adik kandungnya, adik iparnya, keponakannya dan sedang membaca Al-Quran surat Thaha di dalam sebuah sahifah, sebuah lembaran yang tertulis. Kemudian mengetahui hal itu Umar pun murka dan kemudian terjadilah pertengkaran antara Umar dan adiknya. Sehingga adiknya pun terluka. Melihat adiknya terluka, Umar pun tidak tega yang akhirnya mengambil sahifah tersebut dan kemudian membacanya. Dan dikatakan bahwa setelah Umar membaca lembaran wahyu tersebut, Umar mengungkapkan keimanannya kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Demikianlah 2 cara pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama dengan menghafalkannya secara langsung dan yang kedua dengan menuliskannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.